Bagaimana jika 99% umat manusia menghilang? Pertama, kita berbicara tentang pengurangan jumlah manusia secara besar-besaran, sehingga hanya menyisakan 80 juta manusia di seluruh planet ini. Tapi hey, jangan panik dulu. Mari kita lihat bagaimana perjalanan liar ini akan terjadi. Bayangkan kota yang ramai berubah menjadi kota hantu, jalan raya yang kosong, dan lingkungan yang sepi. Ini akan menjadi seperti liburan tanpa akhir bagi mereka yang ditinggalkan. Tentu saja, akan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Seperti, saluran gas yang tidak terawat yang menyebabkan kebakaran, dan fasilitas penyimpanan bahan kimia dan pabrik industri yang ditinggalkan dapat menimbulkan polusi. Oh, dan jangan lupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbengkalai. Hewan-hewan liar akan lebih bebas dan sapi serta domba domestik yang malang akan berjuang di iklim utara yang dingin. Lebih buruk lagi, bensin yang disimpan tidak akan bertahan lama karena tidak terlalu bagus dalam menjaga kestabilannya. Mari kita lihat sisi positifnya. Dengan jumlah penduduk yang hanya 80 juta orang, akan ada banyak sumber daya. Mengatur dan menyelamatkan apapun yang tersisa akan sangat mungkin dilakukan, terutama di negara-negara kecil seperti Belgia. Mereka mungkin akan memiliki sikap, "Hey, kita bisa." Mereka hanya memiliki sekitar 120.000 orang yang tersisa, semuanya hanya berjarak beberapa jam perjalanan dari satu sama lain. Tentu saja, jika 1% populasi dunia yang tersisa ini tersebar di seluruh dunia secara merata berdasarkan populasi negara sebelum peristiwa ini terjadi. Dalam hal ini, hampir semua negara akan menghadapi situasi yang sama. Bayangkan Korea Selatan dengan 1,5 juta penduduk, sebagian besar berkumpul bersama. Brazil akan memiliki 2 juta penduduk yang bersantai di sepanjang pantai Atlantik. Mudah-mudahan tidak seperti film-film di mana geng-geng pasca apokaliptik menjadi gila. Para penyintas akan mencoba untuk tetap bersatu dalam komunitas lama mereka. Orang-orang yang banyak akal ini akan bersatu dalam komunitas keluarga dan desa yang baru, dan mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangani setiap pengacau. Ingat, kita adalah makhluk sosial, dan kita ingin tetap bersatu untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Setidaknya, kita tidak perlu memulai dari nol di sini. Kita akan memiliki keuntungan besar. Semua pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia akan tetap bersama kita. Jika kita memiliki listrik dan internet, kita akan baik-baik saja. Jadi apakah kita akan melakukan reindustrialisasi? Ya, tentu saja. Kita memiliki peralatan dan mesin yang masih tersedia, sehingga kita bisa memulainya. Memang, energi terbarukan mungkin sulit pada awalnya, dan kita mungkin harus bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, tetapi kita memiliki banyak sumber daya, dan kita akan menemukan cara untuk membuatnya berhasil. Ditambah lagi, kita memiliki beberapa pemikir brilian dengan keterampilan kritis yang akan menghadapi tantangan ini. Hal-hal semacam ini terjadi di kehidupan nyata. Pikirkan tentang peristiwa keruntuhan sejarah. Mereka membuat comeback epik yang berlangsung selama berabad-abad. Pada abad ke-14, wabah penyakit menyerang dan merenggut nyawa hingga separuh penduduk Eropa. Timur Tengah juga terkena dampaknya, dengan sekitar 1/10 dari populasi global menyerah pada penyakit ini. Anehnya, peristiwa dahsyat ini hanya berdampak kecil pada kemajuan teknologi dan ekonomi Eropa. Dan 2 abad kemudian, populasi akhirnya pulih seperti semula. 2 contoh keruntuhan lainnya adalah keruntuhan Romawi dan zaman perunggu. Keduanya meruntuhkan peradaban mengesankan yang telah menikmati kemajuan teknologi dan kemakmuran ekonomi serta terlibat dalam perdagangan internasional. Keruntuhan zaman perunggu terjadi antara 1200 hingga 1150 tahun sebelum Masehi, yang menyebabkan jatuhnya peradaban Mycenaean Yunani dan Hittite serta melemahnya peradaban Mesir dan Asyur. Hingga hari ini, para sejarawan masih belum mengetahui secara pasti alasan dibalik keruntuhan ini. Roma, yang pernah memiliki lebih dari 1 juta penduduk dan menjadi pusat kekaisaran Romawi Barat selama berabad-abad, mengalami kemunduran yang dramatis pada abad ke-5. Dalam beberapa dekade, seluruh kekaisaran runtuh. Butuh waktu hingga tahun 1930-an bagi Roma untuk melampaui puncak populasi sebelumnya.
Untungnya, tidak ada contoh historis tentang peristiwa keruntuhan yang mengakibatkan lebih dari 20% populasi global mati. Banyak aspek infrastruktur fisik kita seperti mesin, peralatan, dan bangunan masih utuh dan dapat digunakan, menempatkan kita pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2500 sebelum Masehi. 80 juta orang yang masih hidup akan memiliki akses ke kekayaan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. Selain itu, beberapa orang mungkin memegang profesi penting seperti insinyur atau ahli kimia. Sangat mungkin bahwa beberapa orang akan memiliki pengetahuan pertanian, membantu memberi makan penduduk. Oke, tapi mari kita buat skenario ini lebih personal. Jika suatu hari kamu terbangun dan mendapati 99% dari populasi hilang, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan tidak masuk akal. Bertahan hidup akan menjadi prioritas utamamu, dan tindakanmu akan sangat bergantung pada sumber daya dan keterampilan yang tersedia bagimu. Inilah yang mungkin akan kamu lakukan. Kamu akan membutuhkan waktu sejenak untuk memahami apa yang telah terjadi. Hilangnya orang-orang secara tiba-tiba akan mengejutkan dan membingungkan. Teman dan keluargamu kemungkinan besar juga akan hilang, seperti yang terjadi di Avengers. Fokus utamamu adalah mengamankan barang-barang penting untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, tempat berlindung, dan persediaan medis. Kamu harus mengunjungi toko kelontong, apotek, dan gudang terdekat untuk mengumpulkan perbekalan yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian, kamu harus mencari penyintas lainnya. Maksud saya, banyak orang yang sekarang tidak memiliki keterampilan penting seperti menanam makanan, memurnikan air, atau bela diri. Kamu harus mulai mempelajarinya jika tidak ada internet dan tutorial YouTube yang bisa diandalkan. Perpustakaan, museum, dan institusi pendidikan memiliki banyak sekali informasi tentang dunia dan sejarahnya. Setelah kamu membentuk sebuah komunitas, kamu dan teman-temanmu harus melindunginya seperti tidak ada hari esok. Kamu mungkin merasa tidak ada komunitas pada saat itu. Meskipun sebagian besar teknologi mungkin masih berfungsi pada awalnya, kamu perlu memastikan perlindungan sumber daya. Untuk melakukan itu, kamu harus sangat berhati-hati. Dunia akan mengalami kekacauan, jadi kamu harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi bahaya. Tanpa penegakan hukum dan tata kelola yang baik, mungkin ada risiko dari hewan liar, bencana alam, atau bahkan orang lain yang mungkin bermusuhan. Sekarang mari kita jelajahi skenario terbaik dan terburuk. Hilangnya begitu banyak orang secara tiba-tiba akan menciptakan kekacauan yang meluas, yang menyebabkan kecelakaan dan kerusakan massal. Dengan tidak adanya tenaga kesehatan profesional dan pasokan medis, penyakit dapat menyebar, yang menyebabkan krisis kesehatan. Sistem produksi dan distribusi makanan akan runtuh, dan kekurangan pangan serta kelaparan bisa menjadi kemungkinan yang nyata. Penjarahan dan kekerasan dapat terjadi karena orang-orang yang putus asa akan mencari sumber daya dan mencoba bertahan hidup. Skenario terbaiknya adalah setelah semua kekacauan ini, para penyintas pada akhirnya akan bersatu untuk saling mendukung dan membentuk komunitas yang tangguh. Dunia akan memiliki emisi karbon yang jauh lebih sedikit yang mengarah pada dampak positif terhadap lingkungan. Dengan populasi yang kecil, sumber daya seperti makanan dan air mungkin akan lebih berlimpah dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanpa batasan dunia yang padat penduduk, orang-orang dapat fokus pada minat, seni, dan kreativitas individu. Dengan teknologi canggih yang masih tersedia, para penyintas mungkin akan mulai bekerja untuk melestarikan pengetahuan dan memajukan penelitian ilmiah. Namun secara keseluruhan, dunia akan berubah secara drastis dan masa depan tidak pasti. Tindakanmu dan tindakan para penyintas lainnya akan memainkan peran penting dalam membentuk dunia baru dan menentukan arahnya. Kamu merasa seperti seorang pemancing profesional? Pergilah ke perairan terdekat dan cobalah keberuntunganmu untuk memancing ikan. Sekarang, ini idenya. Jadilah superstar pertanian hijau. Tanamlah benih-benih itu, rawatlah tanamanmu, dan saksikan pertanian minimu berkembang. Masakan dari kebun ke meja makan, mau? Dan bagaimana dengan teman-teman berbulu itu? Jika kamu menemukan hewan peliharaan yang berkeliaran, bertemanlah dengan mereka dan kamu akan memiliki teman setia.
Sekarang tarik napas dalam-dalam, angkat dagu, dan rangkul guru bertahan hidup dalam dirimu. Ingat, ini mungkin perjalanan yang liar, tetapi kamu memiliki semangat dan keterampilan untuk berkembang dalam pesta kehidupan pasca apokaliptik ini. Jadi, pergilah ke sana.